Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Miftahudin Hasfil MSI selaku dosen pengampu sejarah, peradaban dan pemikiran Islam. Yang kami banggakan segenap teman-teman pasca PAI kelas C yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Asia Selatan dan Barat, yaitu kerajaan Moghul di India dan kerajaan Safawi di Persia atau Iran. Yang pertama kami akan mempresentasikan tentang kerajaan Moghul di India atau dinasti Mughal di India. Kerajaan Mughal di India ini didirikan oleh Zahiruddin Babur, yaitu salah satu penguasa di Kabul. Ekspansi ini terjadi atau penguasaan ini terjadi ketika kerajaan Delhi yang dipimpin oleh Ibrahim Lodi itu mengalami masa kekacauan. Nah, pada saat itu Zahiruddin Babur atau Babar melihat inilah kesempatan dia untuk melakukan ekspansi penguasaan terhadap India. Peristiwa ini terjadi atau pada tahun 1526 dan terjadi pertempuran besar di kota Panipat. Dan Ibrahim Lodi berhasil dikalahkan oleh Sultan Babur dan berakhirlah kerajaan Delhi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Islam sudah sampai di India itu ketika pada masa dinasti Umayyah itu sudah mulai ada kerajaan Islam di India. Jadi dinasti Moghul ini bukan kerajaan Islam pertama di India. Kemudian ketika Zahiruddin Babur berhasil mengalahkan Ibrahim Lodi, India dikuasai, maka secara resmi dinasti Moghul atau Kesultanan Mughal ini berdiri dan ibu kotanya di Agra. Jadi pendiri Kesultanan Moghul yaitu Zahiruddin Babur. Ada beberapa raja yang bisa teman-teman baca di makalah, tapi yang paling berpengaruh atau berdampak yaitu Raja Babur itu sendiri, kemudian Humayun, setelah Humayun ada Jalaluddin Akbar, kemudian Jahangir, Shah Jihan atau Shah Jahan, kemudian Aurangzeb atau Al-Maghir. Masa pemerintahan Babur ditandai oleh dua persoalan besar, yakni bangkitnya kerajaan-kerajaan Hindu, karena seperti yang ketahui bahwa pada saat itu yang mayoritas India itu adalah Hindu. Kerajaan-kerajaan ini mencoba untuk melepaskan diri dari kekuasaan Islam. Mereka memberontak antara tahun 1526 sampai 1527. Dan munculnya penguasa Muslim yang mengakui pemerintahannya Babur di Afghanistan yang masih setia kepada keluarga Lodi. Namun Babur dapat menyelesaikan semua persoalan tersebut. Setelah Babur, kemudian ada Humayun. Sepeninggal Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, berarti sekitar 25 tahun, yaitu 1530 sampai 1556 Masehi. Kemudian Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode pertama. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Tapi ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Syekh
dari Afghanistan. Kemudian ia melarikan diri ke Persia dan mengalahkan Han Shah setahun kemudian, yakni pada tahun 1556. Humayun meninggal, ia digantikan oleh putranya Akbar. Kemudian selanjutnya, pada masa pemerintahan Sultan Akbar, musuh utama kerajaan Mughal adalah seperti yang kita ketahui tadi, yaitu Hindu dan dinasti Lodi pimpinan M. Lodi. Pada masa kepemimpinan Akbar berhadapan dengan kekuatan Syiah pimpinan Bayramham yang semula adalah semacam pembantunya, karena Jalaluddin Akbar itu kan menerima tampuk kekuasaan dari Humayun itu kan dalam usia yang masih sangat muda. Kemudian di masa Akbar seluruh wilayah India berhasil dipersatukan dalam kekuasaan Mughal yang militeristik. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia dikuasai. Meskipun kerajaan Islam, tapi mayoritas penduduk Mughal adalah Hindu. Kebijakan Sultan Akbar yang banyak berpengaruh yaitu membentuk sistem pemerintahan militeristik. Kemudian yang paling terkenal yaitu kebijakan politik sulhul atau sulhu el-kul, yaitu toleransi universal. Ini menyatakan bahwa seluruh rakyat India sama kedudukannya, tidak dapat dibedakan karena perbedaan etnis atau agama, dan dia juga menentang kasta. Berikutnya yaitu ada Jahangir. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan. Dilanjutkan oleh Syekh Jihan, tampil menggantikan Jahangir. Bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Beliau yang membangun yang sampai sekarang masih ada, yaitu Taj Mahal. Kemudian dilanjutkan oleh Aurangzeb atau raja yang berpengaruh selanjutnya, yaitu Aurangzeb. Menghadapi tugas yang berat, kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan Islam. Kemudian kemundurannya sendiri Mughal itu diakibatkan yang pertama perebutan kekuasaan sesudah kepemimpinan Aurangzeb. Kemudian pemberontakan separatis Hindu. Yang ketiga, ketidakmampuan mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Yang ketiga yaitu stagnansi dalam pembinaan kekuatan militer, sehingga operasi militer Inggris di wilayah pantai tidak segera dipantau kekuatan maritim Mughal. Begitu juga kekuatan pasukan darat, bahkan mereka kurang aktif menggunakan persenjataan. Itu yang menyebabkan terjadinya kemunduran dinasti Mughal. Kemudian masuknya Inggris pada tahun 1805 Masehi dan Mughal berhasil dikalahkan oleh Inggris. Lalu apa saja perkembangan dan kemajuan pada dinasti Mughal ini? Yang pertama, bidang politik dan militer. Kebijakan politik yang sistematis ini yang diadakan oleh penguasa Mughal ini berhasil menaklukkan wilayah sekitar. Kemudian kebijakan politik sulh el-kul yang dilakukan oleh Jalaluddin Akbar itu cukup berhasil untuk membuat stabilitas politik pada saat itu dan dapat diterima atau tidak banyak terjadi pergolakan pada masa Jalaluddin Akbar sehingga terjadi ekspansi besar-besaran. Kemudian ekonomi pada dinasti Mughal, seperti yang kita ketahui bahwa Mughal itu adalah negara agraria di mana kebanyakan pendapatannya berasal dari bertani, kemudian membuat pakaian-pakaian seperti itu. Kemudian setelah hasil pertanian dan tekstil itu berhasil
memenuhi kebutuhan dalam negeri, kemudian diekspor ke Eropa, Afrika, Arabia, Asia Tenggara. Untuk meningkatkan produksi, pada masa Jahangir ini mengizinkan Inggris dan Belanda mendirikan pabrik hasil pertanian di Surat. Itu hasil ekonomi, itu peninggalan atau kemajuan ekonomi pada dinasti Moghul. Kemudian seni dan arsitektur. Karya seni yang masih dapat dinikmati sekarang dan merupakan karya seni terbesar yang dicapai kerajaan Mughal atau Moghul adalah karya-karya arsitektur yang indah mengagumkan. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri. Kemudian masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara, yaitu Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana Indah di Lahore. Kemudian pada bidang politik dan ilmu pengetahuan ini banyak juga memberikan sumbangan dan ilmu pengetahuan. Sejak berdiri banyak ilmuwan-ilmuwan yang datang ke India untuk menuntut ilmu pengetahuan. Pada tiap-tiap masjid memiliki lembaga-lembaga tingkat dasar yang dikelola oleh seorang guru. Pada masa Shah Jahan didirikan sebuah perguruan tinggi di Delhi. Jumlah ini semakin bertambah ketika pemerintahan dipegang oleh Aurangzeb. Di bidang ilmu agama berhasil dikodifikasikan atau dirumuskan sampai dicetak hukum Islam yang dikenal dengan sebutan Fatwa I Al-Mughir. Itu untuk dinasti Mughal. Kita lanjutkan kepada dinasti Safawi di Persia. Pendirinya yaitu Ismail. Tapi sebelum menjadi dinasti atau kerajaan, Safawi ini merupakan sebuah tarekat yang didirikan oleh Safi ad-Din. Kemudian gerakan ini bercorak Syiah, dan Safi ad-Din itu adalah keturunan ke-6 dari Imam Syiah Musa al-Kazim. Kemudian berturut-turut ada Syekh Sadruddin, Syekh Hawaja al-Ali, kemudian Syekh Ibrahim. Pergantian dari orientasi ukhrawi ke duniawi atau dari tarikat kepada politik ini dimulai dari Syekh Junaid, yaitu tahun 1447 sampai 1460. Dialah yang mengubah Safawi masuk ke dunia politik. Pada saat itu itu ada dua dinasti bangsa Turki, yaitu Karakonyulu atau Black Sheep dan yang beraliran Syiah, dan Hakakonyulu White Sheep yang beraliran Sunni. Kemudian ditandai dengan beralihnya tarekat kepada gerakan politik ini ditandai dengan perluasan kegiatan. Kemudian mulai berkonflik dengan suku Karakonyulu tadi. Kemudian tapi Junaid kalah, kemudian diasingkan dan meninggalkan Ardabil. Kemudian dia meminta suaka dibantu oleh penguasa wilayah Diyarbakir dari Hakakonyulu atau domba putih tadi. Kemudian Junaid ini bernaung di istana Uzun Hasan atau penguasa sebagian besar Persia. Tahun 1459 Masehi menyerbu Ababil gagal. Kemudian 1460 Masehi menyerang Sircassia, dihadang tentara Sirwain. Junaid terbunuh. Kemudian Safawi dilanjutkan oleh anaknya Haidar. Haidar menikahi cucu dari Uzun Hasan. Kemudian lahirlah Ismail. Nah, Ismail ini kemudian yang menjadi pendiri dari kerajaan Safawi secara resmi.
Adapun para penguasa dinasti Safawi ada Syekh Ismail I, Tahmas I, kemudian Ismail II, Muhammad Hudan Banda, kemudian Abbas I, Syafi Mirza, Abbas II, kemudian Sulaiman, kemudian Husain I, Tahmas II, dan Abbas III. Kemajuan dalam bidang politik, ini para penguasa kerajaan Safawi berhasil menyatukan wilayah-wilayah Persia. Karena sebelumnya wilayah Persia ini terpecah dalam berbagai dinasti kecil yang bertebaran di mana-mana. Pada masa Ismail I yang merupakan pendiri kerajaan Safawi, Ismail beserta pasukannya menyiapkan pasukan dan kekuatan yang bermarkas di Gilan. Pasukan itu disebut Gizilbesh atau Baret Merah. Pada tahun 1501 Masehi, pasukan ini menyerang dan mengalahkan Akakonyulu atau domba putih di Syahrur dekat Nahjivan di bawah pimpinan Ismail. Pada 10 tahun pertama, ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dengan menghancurkan sisa-sisa kekuasaan Akakonyulu di Hamdan, menguasai provinsi Kaspia di Nazardaran, Baghdad dan daerah barat daya Persia, Sirwan dan Khorasan. Hanya dalam waktu 10 tahun itu wilayah kekuasaan sudah meliputi seluruh Persia dan bagian timur bulan sabit atau Fertile Crescent. Ismail I berhasil mempertahankan eksistensi kerajaan dan wafat pada tahun 1524 Masehi. Selain Ismail, ada raja-raja yang juga berpengaruh atau mempunyai pengaruh besar pada dinasti Safawi. Yang pertama yaitu Tahmas I dan Syekh Abbas atau Abbas I yang juga berjasa dalam membawa kerajaan Safawi menuju puncak kemajuan dan kejayaan. Syekh Abbas memindahkan ibu kota kerajaan dari Ghizwan ke Isfahan. Setelah Syekh Abbas tidak ada lagi raja-raja Safawi yang kuat yang mampu mengembangkan kemajuan yang diraih oleh Syekh Abbas, sehingga terjadi perebutan kekuasaan dan kerajaan menjadi lemah. Kemudian dalam bidang ilmu pengetahuan, Persia terkenal sebagai bangsa yang berperadaban tinggi dan berjasa dalam membangun dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tidak heran jika pada dinasti Safawi ini keilmuan ini terus berkembang. Ada beberapa ilmuwan yang selalu hadir di istana, yaitu Bahauddin Asy-Syirazi, generalis ilmu pengetahuan. Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damat adalah seorang yang pernah melakukan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Kemudian ada yang sangat terkenal sampai saat ini yaitu Mulla Sadra dengan filsafat pencerahannya. Kemudian dalam bidang ekonomi, setelah Kepulauan Hurmuz dan pelabuhan Gumrun dikuasai dan diubah menjadi Bandar Abbas, yaitu pada Abbas I, dengan dikuasai bandar ini maka salah satu jalur dagang laut antara timur dan barat yang diperebutkan oleh Belanda, Inggris dan Prancis sekarang sepenuhnya menjadi kerajaan. Dan daerah bulan sabit sektor pertanian mengalami kemajuan. Kemudian kemajuan dalam bidang industri. Dalam bidang industri pada dinasti Safawi berhasil membangun proyek-proyek mercusuar seperti istana, masjid, jembatan besar, kemudian taman, dan lain-lain. Selain itu, setelah berhasil memajukan industri permadani, kemudian brokat atau kain sutera, porselin, seni lukis, dekorasi, dan arsitektur. Setelah Raja Syafi Mirza itu, kemudian banyak terjadi kemunduran, antara lain disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri yaitu melemahnya pasukan Qizilbash. Nah, seperti yang kita ketahui, pasukan Qizilbash ini menjadi tulang punggung kekuasaan dinasti Safawi. Kemudian diserahkannya
atau terlalu kuasanya Dewan Syah. Jadi melemahkan, di sisi lain melemahkan legitimasi raja. Yang kedua adalah terjadinya perebutan kekuasaan dalam kerajaan yang disebabkan oleh tradisi penunjukan raja. Yang ketiga, dan pasti selalu ada setiap faktor kemunduran, yaitu dekadensi moral para raja dan suka bersenang-senang, kemudian watak mereka yang bersenang-senang melampaui batas, kemudian watak mereka yang kejam. Sedangkan konflik internal sendiri adalah dipengaruhi oleh perselisihan yang terus-menerus dengan Turki Utsmani. Itu menyebabkan kerajaan Safawi semakin melemah. Kemudian banyaknya daerah dalam wilayah kekuasaan Safawi yang melepaskan diri dan setelah melepaskan diri kemudian melakukan pemberontakan yang akhirnya membuat kerajaan Safawi semakin lemah dan berakhir. Itulah yang dapat kami sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.